Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Aulia dengan NIM 6670220120. Di sini saya akan mempresentasikan terkait bab 2 saya. Di mana bab 2 ini lanjutan dari bab 1 kemarin dengan judul Volatilitas Pemilih dalam Kontestasi Elektoral, Studi Kasus tentang Dinamika Pergeseran Keputusan Pemilih pada pemilu legislatif 2019 dan 2024 di Kabupaten Pandeglang. Di mana di kajian teori ini saya memakai 3 teori. Yang pertama ini tentang teori perilaku pemilih yang difokuskan kepada perilaku pemilih dari Dalton, di mana sebelum ini teori ini tuh berkembang dari model sosiologi yang pertama kali dikembangkan oleh sarjana Columbia yaitu Lajes Feld. Dirinya mengatakan bahwa perilaku seseorang dalam memilih itu berhubungan dengan lingkungan sosial seperti keluarga, terus tempat kerja, tempat tinggal, dan lainnya. Dimana pendekatan ini pemilih tersebut tuh berkaitan gitu dengan pemberian suara dalam pemilihan. Jadi penelitian ini lebih berfokusnya itu pada teori yang dikemukakan oleh Dalton, di mana Dalton mengatakan voting behavior is shaped by long-term factors such as party identification and social group affiliation, as well as short-term factors like candidate appeal and specific issue during the election. Di mana dari teori ini yang dikemukakan oleh Dalton ini, Dalton lebih mengonstruksikan teorinya dengan gambaran cerobong asap atau funnel causality. Di mana dari cerobong asap ini terdapat banyak faktor, di mana pada bagian corong yang lebar ini terdapat kondisi sosial ekonomi yang nantinya akan menghasilkan pembagian politik yang luas dari masyarakat, seperti terdapat struktur ekonomi yang menimbulkan konflik kepentingan dasar dalam masyarakat, lalu kondisi sosial seperti ras atau agama, dan keberpihakan sejarah. Yang mana faktor tersebut tuh mempengaruhi struktur dalam sistem kepartaian, tetapi tidak mempengaruhi keputusan suara pemilih gitu. Lalu dari ketiga faktor yang ada di bagian depan ini masuk ke bagian lebih dalam lagi. Ada beberapa faktor lagi, bagaimana kedekatan dengan partainya atau partai attachment. Terus ada juga dari luar ini yang mempengaruhi, baik itu dari government-nya, dari influence temannya, media, seperti itu. Terus bagaimana kondisi politiknya itu sangat mempengaruhi, di mana di bagian corong yang paling depan ini itu akan semakin lebih dekat untuk bagaimana seseorang memilih begitu. Teori ini relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena nantinya teori ini akan dapat melihat suatu permasalahan terkait volatilitas pemilih yang nantinya dapat memperlihatkan gitu bagaimana masyarakat itu cenderung berpindah dari satu partai ke partai lainnya, dari satu pemilu ke pemilu lainnya gitu. Apa sih faktor yang mempengaruhinya, apa yang membuat masyarakat itu cenderung volatilitas gitu dalam suatu pemilihan gitu. Karena di sini juga nanti akan terlihat gitu bagaimana kedekatan partai dengan konstituennya. Lalu di yang kedua, di sini saya menggunakan teori volatility. Di mana teori volatility ini terkait volatilitas elektoral yang merujuk pada sejauh mana sih preferensi pemilih berpindah dari satu partai ke partai lainnya dalam kurun waktu tertentu gitu. Biasanya dari satu pemilu ke pemilu lainnya, di mana konsep ini tuh muncul dari kebutuhan untuk memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem politik gitu. Terutamanya di negara-negara demokratis yang mengalami transformasi sosial, ekonomi, dan institusional. Di mana dari teori volatilitas ini, peneliti lagi-lagi menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Dalton dan Killingman, di mana pemikiran Dalton dan Killingman ini sangat relevan gitu untuk mengkaji permasalahan terkait pergeseran pemilih dari satu partai ke partai lainnya. Lalu hal ini tuh relevan karena dikatakan pemilih itu cenderung berpindah dari satu partai ke partai lainnya. Itu dapat dikatakan pemilih itu tidak selamanya akan memilih partai tersebut gitu. Dimana di sini ada indikator-indikatornya
yang mempengaruhi bagaimana pemilih itu berpindah dari satu partai ke partai lainnya. Dimana di sini tidak adanya keterikatan gitu. Tidak adanya keterikatan dari partai dengan konstituennya itu akan membuat mereka tuh renggang gitu loh, dan mereka tuh juga tidak punya ikatan untuk terus-terusan setia atau memilih di partai itu saja. Nah, ditambah pemilih pada saat ini tuh sudah lebih berpikiran rasional gitu, dari mulai pendidikannya yang sudah lebih maju, terus media sosial, berita-berita yang ada di media sosial bagaimana menginfluence gitu, sehingga pemilih itu lebih cenderung rasional gitu. Ditambah banyak partai baru yang muncul, hal ini membuat adanya volatilitas elektoral itu sendiri. Nah, terakhir di sini ada teori pragmatis, di mana teori pragmatis ini fokus utamanya itu pada bahwa kebenaran dan makna ditentukan oleh efek praktisnya dalam kehidupan, sehingga dasar pemikirannya itu bertumpu pada manfaat praktis sebagai solusi dalam pemecahan permasalahan kehidupan. Tapi teori ini tuh bukan hanya sebagai pemecahan permasalahan secara empiris saja gitu, melainkan dapat digunakan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan objek pengetahuan metafisik gitu. Dimana dalam teori pragmatis ini banyak ahli-ahli yang memaparkan terkait pemikirannya, tapi peneliti di sini lebih memfokuskan pada pemikiran yang dikemukakan oleh William James, di mana William James ini mengatakan bahwa kebenaran bukanlah menjadi tetap, melainkan sesuatu yang memiliki nilai atau hal yang berfungsi dalam kehidupan nyata, sehingga suatu hal akan dianggap benar apabila memberikan dampak atau manfaat praktis. Atau dapat dikatakan William James ini mengatakan ayat pemikirannya itu true is what works. Jadi kebenaran itu apa yang memberikan manfaat praktis gitu dalam kehidupan sehari-hari, apa yang memberikan manfaat secara langsung, seperti itu. Dimana teori James ini terdapat 3 indikator, yaitu dari kebenaran bersifat dinamis, manfaat praktis, pengalaman individu yang membuat sesuatu itu pragmatis. Teori pragmatis yang dikemukakan oleh James ini sangat relevan gitu dengan permasalahan peneliti terkait pragmatisme partai politik gitu, dimana dari teori ini tuh dapat menggambarkan gitu terkait fenomena pragmatis partai untuk mendapatkan dukungan gitu. Dimana dari teori ini dapat memperlihatkan gitu bagaimana partai politik ini dianggap pragmatis gitu saat mereka membuat keputusan, membuat koalisi atau mengubah posisi politik. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.